Sekali lagi saya kasih tahu ya, daripada kalian beli HP 5G baru dari brand sebelah yang emang secara harga lebih murah tapi punya looks desain yang murahan, kenapa nggak cobain smartphone ini? Ya, walaupun sebetulnya masih saudaraan juga sih sama brand sebelah yang saya sebut barusan. Penasaran alasannya kenapa? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Jadi di tangan saya sekarang ini adalah Tecno Pova 5 Pro 5G ya, smartphone dari Tecno yang dirilisnya tuh di bulan Agustus 2023 lalu. Waktu di awal perilisannya sih HP ini dijual dengan harga nyaris di angka 3 juta alias 2,99 juta untuk varian RAM dan storage yang didapat sebesar 8/256 GB. Untuk opsi warna yang bisa kalian pilih itu juga ada dua ya, yaitu Dark Illusion dan satu lagi warna Silver Fantasy kayak yang lagi kita bahas saat ini. Oke, kayak udah saya bilang di awal video tadi ya, kenapa HP ini tuh sekarang bisa dibilang jadi smartphone dengan dukungan sinyal 5G paling worth it buat dibeli? Jelas yang pertama adalah soal harganya guys, karena buat saat ini udah banyak banget nih toko-toko di marketplace yang jual HP ini sekitar 500.000 lebih murah, bahkan bisa sampai 700.000 lebih murah kalau mau dibandingin dengan harga dari awal perilisannya yang tadi. Yang kedua, udah pasti soal bagian desainnya guys. Kayak yang kalian bisa lihat ya, desain layar dari Tecno Pova 5 Pro ini tuh udah dipakein yang pansol, jadi bukan water drop display. Ya walaupun terlihat pada bagian bezelnya belum termasuk yang tipis dan simetris, apalagi di bagian dagunya, tapi paling nggak looksnya ini kelihatan lebih mewah lah daripada desain layar HP 5G termurah dari brand sebelah yang masih pakai desain layar water drop display. Untuk kualitasnya juga ini masih yang oke kok, walaupun masih pakai panel layar IPS. Dipakai streaming video di YouTube atau nikmatin konten-konten visual gitu masih manjain mata lah. Detail gambarnya oke, warnanya juga kelihatan gonjreng, walaupun menurut opini saya ini sedikit oversaturated. Dan dipakai untuk main game pun layarnya ini juga udah terbilang yang responsif. Tentu aja, ini adalah selain karena resolusi layarnya yang udah Full HD+, untuk refresh rate layarnya juga udah support sampai di 120 Hz. Nah, selain itu, desain body dari Tecno Pova 5 Pro ini juga udah kelihatan gaming banget ya. Build quality-nya kerasa solid dengan bagian frame yang dibuat mengotak, yang sayangnya untuk bobotnya ini tuh agak sedikit berat sedikit ya guys, yaitu sekitar 220 gram. Tapi tenang aja, masih kerasa cukup nyaman kok kalau kalian mau genggam HP ini tuh dengan satu tangan kayak gini. Untuk di sisi atas smartphone-nya ini terdapat satu buah grill speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari, di sisi kirinya ada slot SIM tray yang tipenya ini hybrid, dan terakhir di bagian bawahnya ada port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi yang artinya guys, HP ini tuh udah support dual stereo speaker ya, yang jujur untuk kualitasnya masih lumayan oke kok untuk ukuran smartphone di range harga yang segini. Oke, untuk yang ketiga, tentu aja soal performanya guys. Sebab chipset yang dipakai HP ini adalah Dimensity 6080 yang selain udah support jaringan sinyal 5G, untuk performa penggunaannya pun bisa dibilang udah enak lah buat dipakai banyak aktivitas. Dipakai penggunaan ringan kayak main sosmed atau ya balas pesan dari klien lewat aplikasi-aplikasi ringan kayak WhatsApp, Telegram, Zoom, dan sebagainya. HP ini tuh masih bisa kasih experience yang lancar ya. Kalau buat dipakai main game, oh jelas guys, namanya juga HP gaming, masa performanya nggak ngebut? Contohnya nih, waktu saya coba mainin game Mobile Legends di settingan grafis ultra, walaupun belum bisa dapetin rata-rata FPS tinggi di 100 FPS, udah bisa dapetin rata-rata FPS yang stabil di angka 58 FPS pun menurut saya ini udah oke lah. Dengan catatan nih ya, kalian itu set dulu untuk refresh rate layarnya di auto, karena kalau kalian setnya itu di angka 90 FPS atau yang 120 FPS-nya, feel bermainnya bakal sedikit kurang nyaman karena beberapa kali terjadi frame drop. Ya walaupun sebetulnya untuk rata-rata FPS yang masih didapat itu masih terbilang tinggi di sekitaran 61 sampai 64 FPS. Buat dipakai main game PUBG Mobile, sepengalaman saya mainin game ini di settingan grafis smooth ultranya, untuk feel bermainnya terbilang nyaman ya, jarang sekali terjadi frame drop yang untuk rata-rata FPS yang bisa didapat ada di angka 38 FPS. Giroskopnya juga nggak kerasa delay nih, jadi mestinya aman ya kalau mau kalian pakai buat push rank di game PUBG Mobile ini. Kalau untuk dipakai main game Genshin Impact, selama saya cobain main di settingan grafis defaultnya guys, yaitu lowest 30 fps, jujur ini masih yang playable ya, walaupun sesekali terjadi frame drop waktu lagi battle dengan banyak animasi skill yang muncul gitu. Overall sih buat performa gamenya ini udah yang mantep ya, apalagi selama saya main game di HP ini tuh tanpa casing, saya tuh nggak pernah tuh guys ngerasain nggak nyaman karena suhu bodinya yang emang cuma kerasa anget aja.
Kalau buat performa baterainya sih ya, menurut saya ini juga salah satu yang bisa jadi selling point dari HP ini guys. Karena selain kapasitas baterainya itu udah 5000 mAh yang kerasa awet untuk dipakai seharian, buat isi daya baterai HP ini tuh dari 0 sampai penuh hanya memakan waktu kurang dari 1 jam aja. Jadi tentunya cocok nih buat kamu yang emang nggak suka nunggu lama. Oh ya, buat yang penasaran soal software ya, untuk software Tecnopova 5 Pro ini tuh udah dipakai sistem Android 13 dengan tampilan UI XOS 13.1.0 yang tergolong baru guys. Cuman sayangnya nih ya, sampai video ini saya buat, saya tuh masih belum tahu apakah HP ini dapetin jaminan update softwarenya atau enggak. Jadi nih, buat kalian yang mungkin aja tahu informasi ini, yuk coba bantu share di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhir nih guys. Apalagi kalau bukan soal kameranya. Sebelumnya, saya mau infoin dulu ya. Untuk setup kamera belakangnya ini tuh ada dua, yaitu lensa kamera utama 50 megapiksel dan satu lagi lensa kamera depth sensor sebesar 0,8 megapiksel. Sedangkan buat kamera selfie-nya ini untuk resolusinya hanya sebesar 16 megapiksel aja. Yang jujur guys, buat kualitasnya selama pakai sih ini udah yang oke ya untuk di kelas harganya. Highlight dan shadow-nya ini terlihat cukup balance, detail gambar juga masih tertangkap cukup baik. Saturasi warnanya juga masih yang eye pleasing ya, walaupun memang sedikit kurang natural, dan untuk mode potretnya juga udah lumayan bisa kasih efek bokeh yang lumayan rapi. Ya overall sih untuk hasil jepretan fotonya udah bisa diandelin lah di berbagai kondisi pencahayaan. Sedangkan untuk hasil dari perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa nilai aja sendiri ya lewat beberapa sampel video berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya guys. Dan ini saya set resolusinya di 1080p 30 fps. Dan untuk resolusi maksimalnya tersedia di 2K 30 fps. Nah, kalau saya bawa jalan kalian bisa lihat ya, ini memang kelihatan nggak stabil. Tapi tenang aja, kalian kalau mau kelihatan gambar yang lebih stabil, kalian bisa aktifin untuk fitur stabilisasi gambar tambahannya. Nah, sekarang saya set di resolusi 1080p 30 fps atau bisa dibilang di resolusi yang sama, tapi dengan fitur stabilisasi gambar tambahannya aktif. Dan kalau saya bawa jalan, kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya dengan yang tadi. Ini terlihat jauh lebih stabil ketimbang yang tanpa kalian aktifin fitur stabilisasi gambar tambahannya aktif. Tapi buat catatan ya guys, kalau kalian aktifin untuk stabilisasi gambar tambahannya aktif, itu hasil gambarnya jadi lebih crop ya, alias jadi lebih close up gitu. Kalian bisa lihat seperti ini untuk kualitasnya. Gimana menurut kalian, apakah kelihatan stabil atau enggak? Kalian bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kalau yang ini saya set di resolusi 1080p 60 fps guys. Dan kalau saya bawa jalan kualitas gambarnya seperti ini. Nah, sayangnya untuk 1080p 60 fps nya ini kelihatan goyang-goyang dan nggak bisa kalian pakai untuk stabilisasi gambar tambahannya di resolusi ini guys, yaitu 1080p 60 fps. Tapi ya kalau misalkan kalian butuh untuk gambar yang stabil ya, pengambilan gambar dan kayak slow motion atau sinematik gitu, ini bisa banget buat kalian pakai guys. Jadi ya manfaatin sesuai keadaan kalian aja. Oke, untuk pengujian terakhir ini saya set di resolusi maksimal ya guys, yaitu 2K 30 fps. Dan kalau saya bawa jalan seperti ini untuk kualitas stabilisasi gambarnya, memang kelihatan gak stabil lah ya. Karena selain dia tanpa OIS, untuk fitur stabilisasi gambar EIS tambahannya juga nggak bisa diaktifin di resolusi ini. Tapi ya jujur guys, overall untuk dynamic range dan juga saturasi warna ini bagusnya dia nggak berubah-berubah ya. Jadi bisa dibilang cukup konsisten dari resolusi 1080p 30 fps tadi sampai di 2K-nya. Palingan kalau soal warna, ini menurut saya warnanya oversaturated aja ya, jadi ya kelihatan hijau banget. Jadi AI-nya itu ngeboost banget untuk warnanya. Tapi untuk dynamic range-nya kalian bisa lihat ya, ini terbilang luas. Kalian bisa langitnya masih kelihatan biru walaupun nggak sebiru ini guys, karena lagi mendung juga. Dan kalian bisa lihat daun-daun di pohon itu ya guys, itu harusnya nggak sehijau itu. Tapi ya kalau kalian suka sama warna-warna kayak gini yang gonjreng gitu ya, harusnya nggak ada masalah sih. Nah, sekarang saya pindah ke lensa kamera depannya guys, dan untuk resolusi maksimalnya ini bisa di 2K 30 fps juga. Dan kalau yang ini saya lagi pakai di resolusi 1080p 30 fps tanpa stabilisasi gambar tambahannya aktif. Nah, kalau saya bawa jalan seperti ini, dan ini kalau saya lihat di preview layarnya jelas ini goncang-goncang ya, jadi nggak stabil. Tapi kalian jangan khawatir, kalau kalian butuh gambar yang lebih stabil, disediain juga opsi stabilisasi gambar tambahannya. Tapi lagi-lagi nggak bisa di 60 fps nya maupun di 2K 30 fps nya. Oke, sekarang saya udah aktifin untuk fitur stabilisasi gambar tambahannya guys. Dan seperti inilah untuk kualitasnya kalau di bawah jalan. Kalian bisa lihat ya perbedaannya, pastinya ini jauh lebih stabil ketimbang yang sebelumnya guys ya, yang tanpa fitur stabilisasi gambar tambahannya aktif.
Tapi ya perlu diingat guys, kalau kalian aktifin fitur ini lagi-lagi ya, ini tuh gambarnya jadi lebih close up, alias field of view dari gambar itu jadi jauh lebih sempit. Overall sih kalau misalkan dipakai buat ngevlog gini masih lumayan aja guys ya, walaupun memang kalian bisa lihat ya, kadang overexpose, kadang ya HDR-nya cukup baik untuk menangkap gambar wajah kalian. Jadi sesuaiin aja untuk kebutuhannya, apakah kalian mau dipakai buat ngevlog atau enggak ya. Menurut saya sih ini udah oke lah ya kalau kalian mau pakai. Buat kualitas perekaman audionya sendiri gimana guys menurut kalian? Apakah terdengar cukup jelas atau enggak? Mengingat ini masih mono speaker, jadi kalian bisa bantu buat tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi untuk kesimpulannya, lagi-lagi kalau mau dibandingin sama smartphone 5G termurah dari brand sebelah yang baru aja dirilis, menurut opini saya guys, jelas Tecno Pova 5 Pro ini tuh masih jauh lebih worth it buat dibeli ya. Apalagi kalau kamu emang lagi cari smartphone terjangkau yang desainnya itu bisa kelihatan gaming banget. Nih, lihat aja lampu LED RGB di bagian belakang bodinya. Kurang gaming apa lagi coba? Oh ya, fitur penting kayak NFC juga udah tersedia ya di HP ini. Jadi kayak biasa, kalau kalian berminat untuk beli Tecno Pova 5 Pro-nya ini, bisa langsung aja klik link pembeliannya yang udah saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys untuk video review kita soal Tecno Pova 5 Pro 5G-nya ini. Jangan lupa untuk dibantu klik tombol like-nya guys kalau kalian suka sama videonya, dan bantu share juga ya ke teman-teman kalian, barangkali video review kita kali ini tuh bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi di video review yang berikutnya.